Tanda kamu memiliki ikatan batin dengan seseorang. Ikatan batin yang begitu kuat. Untuk itu coba pelajari, amati beberapa tanda ini. Dan siapa tahu orang tersebut adalah jodohmu yang terbaik. Ya, biasanya kita bisa rasakan kok. Dan dia juga bisa rasakan. Oke? Jadi bicara tentang tanda kamu memiliki ikatan batin dengan seseorang, ada 10 tandanya. Nah, yang pertama adalah rasa nyaman. Jadi orang ini sama kamu dan kamu sama dia, kalian itu sama-sama nyaman. Pernah enggak ketemu orang baru 1 kali ketemu, tapi rasa nyaman itu ada. Benar-benar nyaman. Kayaknya gini, kayaknya aku udah kenal lama ya sama dia ini ya. Kok bisa senyaman itu gitu loh. Se-enjoy itu. Ngobrol bisa 1-2 jam nyaman banget. Dan itu nggak dibuat-buat, natural banget. Nah, untuk itu coba renungkan baik-baik. Dengan siapakah kamu yang merasakan senyaman itu? Padahal kamu belum lama kenal dia. Nah, itu salah satu tanda ikatan batin yang kuat. Dan saya percaya orang yang sama pun merasakan kenyamanan sama kamu. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipaksa-paksa, natural banget. Jadi yang pertama, rasa nyaman di antara kalian. Yang kedua, rasa percaya. Jadi gini, kamu memang baru 1-2 kali ketemu. Tapi entah kenapa, kamu itu kayak percaya aja sama dia. Contoh nih, oh dia ini orang baik. Benar-benar baik. Oh aku ini percaya sama dia. Nggak neko-neko ya. Pasti keluarganya juga baik. Apakah karena kamu punya feeling yang bagus? I don't know. Tapi ada satu rasa percaya. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Kayak mengalir gitu aja. Sama dia juga. Dia percaya full sama kamu. Dia percaya bahwa kamu ini pasti orang baik. Pasti keluargamu juga keluarga baik. Dan ternyata faktanya memang demikian. Memang demikian kamu dapatin. Nah, itulah kekuatan dari satu ikatan batin. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya sebuah keterbukaan. Jadi kalian itu nggak apa ya maksudnya ya, terbuka mengenai keluarga, ya, mengenai pekerjaan, mengenai apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, mengenai keinginanmu, cita-citamu, kayak ngalir gitu aja, saling terbuka gitu loh, nggak dipaksa dan nggak dibuat-buat, natural. Ada loh yang begitu. Nah, saya nggak tahu teman-teman punya pengalaman begitu enggak, tapi ikatan batin itu nggak bisa bohong. Senyaman itu, seterbuka itu loh. Jadi coba cek, adakah rasa nyaman, adakah rasa percaya, adakah sebuah keterbukaan. Coba komen ya, saya pengen tahu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah ada satu pemahaman yang begitu mendalam. Ya, ini kemudian setelah nomor 1, kedua, ketiga baru makin dalam. Ya, ada satu pemahaman yang mendalam. Jadi gini, kamu kayak paham dia betul. Betul-betul paham dia. Apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia marah, apa yang dia suka, apa yang kamu paham. Dan nggak ada yang ngajarin. Kamu paham aja gitu loh. Dan dia juga sama, paham tentang kamu. Nggak ada yang ngajarin, kamu nggak otak-atik Facebooknya, sosial medianya, cari tahu. Enggak. Kayak tahu aja gitu loh. Itulah yang namanya ikatan batin itu. Nggak bisa dibuat-buat. Itu natural. Ya. Itu yang keempat. Pemahaman yang dalam. Nah, kemudian yang kelima, tanda kamu memiliki ikatan batin dengan seseorang. Yang kelima adalah sebuah pengertian. Jadi kamu mengerti, oh dia lagi sibuk nih, jangan diganggu.
Karena di luar sana ada orang nggak mengerti. Sibuk nggak sibuk diganggu aja sama dia. Tapi kalian itu berbeda. Ada satu pengertian yang begitu mendalam, yang menandakan juga kalian dewasa ya. Jadi kamu tahu ada saat bisa diganggu, ada saat nggak bisa diganggu. Ada saat kita mesti mengerti keadaan dia. Nah itu nggak bisa dibuat-buat, natural. Kamu sangat mengerti dia, dan dia juga sangat mengerti kamu. Jadi tingkat pengertian atas kalian berdua masing-masing itu tinggi banget. Dan itu luar biasa ya, luar biasa. Dan itulah kekuatan dari satu ikatan batin. Gak dibuat-buat, itu natural banget. Ya, itu yang kelima, pengertian. Nah kemudian yang keenam adalah ada sebuah komunikasi di antara kalian. Komunikasi yang aktif. Ya, bukan mut-mutan, bukan musim-musiman, enggak. Tapi komunikasi itu aktif. Minimal 1 hari 1 kali. Tapi nggak mungkin pasti 2-3 kali ada komunikasi di antara kalian. At least WhatsApp, teks di WhatsApp. Jadi ada satu komunikasi yang efektif di antara kalian. Dan kalian begitu enjoy, begitu bahagia, chattingan ataupun teleponan masing-masing kalian. Dan sekali lagi, itu sangat membahagiakan. Dan tidak bisa dibuat-buat, itu natural. Itulah ikatan batin itu begitu kuat di antara kalian. Itu yang keenam, komunikasi yang efektif. Yang ketujuh adalah kalian berdua satu sama lain itu saling memberikan dukungan yang terbaik. Ya, jadi masa-masa kalian ada masalah, masa-masa sukar, masa-masa ada tantangan, kalian itu nggak kekurangan dukungan. Kamu didukung sama dia, dia kamu dukung. Jadi selalu ada dukungan yang datang, yang intens antara kalian. Dan itu membuat kalian tambah semangat, tambah next level. Karena Pak mendapatkan dukungan. Dan sekali lagi, itu dorongan dari hati yang paling dalam. Untuk itu coba cek teman-teman, siapakah dia yang selalu mendukung kamu. Dan kamu juga mendukung dia, dan mendukung dia. Tentunya mendukung dalam hal yang baik ya, dalam hal yang benar. Jadi itu yang ketujuh, saling mendukung di antara kalian. Coba komen ya, ada enggak kamu dapati bahwa kamu saling mendukung dengan seseorang? Itu penting banget. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kalian itu saling melengkapi. Jadi gini, kalian nggak cari-cari itu kekurangan masing-masing. Oh, kamu kekurangannya begini, nggak cocok sama saya. Dia juga bilang, oh, kau kekurangan begini, nggak cocok sama saya. Jadi kalian nggak berlomba-lomba cari kekurangan, tapi kalian berlomba-lomba saling melengkapi. Kekurangan dia, kamu tutupi dengan kelebihanmu. Kekurangan kamu ditutupi oleh kelebihan dia. Jadi saling melengkapi di antara kalian. Dan itu berjalan begitu aja, nggak dibuat-buat, nggak diminta, nggak dipaksa, ya. Betul-betul saling melengkapi di antara kalian. Jadinya asik banget, asik banget. Ya, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, tanda kamu memiliki ikatan batin dengan seseorang yang begitu kuat. Yang kesembilan adalah ada sebuah percakapan yang mendalam, sangat-sangat mendalam di antara kalian. Contoh, kalian membicarakan tentang how about married, bagaimana tentang pernikahan. Dan kalian membicarakannya memang sangat-sangat serius. Ya, membicarakan kapan, tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan persiapannya seperti apa. Dan itu enjoy banget kalian membicarakan itu. Dan itu hal yang wajar ketika memang kalian itu saling mencintai. Ya, jadi ada percakapan yang mendalam di antara kalian. Dan yang terakhir, tanda kalian memiliki ikatan batin adalah kalian berdua itu saling menghargai satu sama lain. Masing-masing punya kekurangan, masing-masing plus minusnya ada. Tapi hebatnya kalian tidak mencari-cari kekurangan, tidak membanding-bandingkan, tetapi yang ada di antara kalian adalah saling menghargai. Oh, ini keren banget, keren banget. Nah, ini yang membuat ikatan batin kalian itu menyatukan kalian. Karena memang pada dasarnya kalian saling mencintai, saling tertarik, saling nyaman, saling menyukai, saling percaya, dan sampai saling menghargai.
Nah, dari 10 poin ini, yang mana yang teman-teman dapatin? Coba komen ya. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.